dari digital twin, maka publikasi-publikasi yang pertama itu juga belum terlalu tua umurnya. Ya. Digital twin sebetulnya sudah berlaku atau sudah digunakan sejak lama, tetapi geospatial digital twin itu juga baru saja. Nah, dan bagaimana geospatial digital twin itu akan disampaikan oleh para pembicara yang berkompeten di bidang itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini diselenggarakan oleh Departemen Teknik Geodesi yang memiliki 3 program studi, yaitu program studi Sarjana Teknik Geodesi, program studi Magister Teknik Geomatika, yang saat ini memiliki program reguler, dan sebentar lagi juga akan dibuka program Magister by Research untuk Magister Teknik Geomatika. Dalam hal ini, Bapak Ibu nanti mungkin yang tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan kantor itu bisa mengikuti program Magister by Research sesudah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian juga memiliki program Doktor Teknik Geomatika. Di program studi S1 atau sarjana, akreditasinya adalah unggul karena di samping akreditasi dari BAN juga memperoleh akreditasi dari ABET, dari IAB, dan juga dari EUN SIDNET. Untuk S2, akreditasi A, dan S3, akreditasi B. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pembicara pada siang hari ini ada 2, yaitu yang pertama adalah Pak Dhani Puguh Laksono, dan yang kedua adalah Pak Dr. Trias Aditya. Pak Dhani Puguh ini adalah merupakan staf pengajar di Teknik Geodesi. Bidang keahliannya adalah bidang GIS, infrastruktur data spasial, dan pemrograman spasial. Dan juga sebetulnya menekuni juga bidang fotogrametri, seperti misalnya structure, formation, dan sebagainya. Pak Dhani Puguh nanti akan menyampaikan materi mengenai geospatial digital twin, yang merupakan pembicara yang pertama. Kemudian untuk pembicara yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Trias Aditya. Pak Trias ini merupakan Kepala Laboratorium Geoinformatika dan Infrastruktur Informasi Geospasial. Di samping aktif di kegiatan di lab, Pak Trias juga aktif menjadi narasumber di berbagai lembaga di tingkat pusat dari BPN, BIG, Badan Restorasi Gambut, dan sebagainya. Pak Dhani demikian juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin berpanjang lebar dalam mengantarkan topik yang sangat menarik ini. Langsung saja saya akan menyerahkan waktu yang pertama kali kepada Pak Dhani Puguh Laksono, dan kemudian nanti akan mempresentasikan materinya dalam waktu sekitar 20 menit, dan nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Trias. Di saat atau di sela-sela presentasi nanti Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengikuti kuis yang terkait dengan materi yang diberikan, dan juga mengikuti menuliskan daftar hadir pada saat acara ini nanti hampir selesai. Nanti link untuk mengisi daftar hadir akan kami sampaikan di pertengahan acara. Kuisnya nanti akan menarik, ada hadiahnya juga bagi yang beruntung mengikuti kuis. Di antaranya nanti adalah bisa mendapatkan voucher untuk GoPay. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dhani Puguh Laksono. Silakan Mas Dhani. Halo Mas Dhani. Pak Dhani masih di mute kelihatannya. Halo Pak Dhani. Halo. Halo Pak Dhani, silakan dimulai.
di unmute. Oke, sepertinya ada satu hal yang perlu untuk dibenahi dari Pak Dhani. Mungkin yang pertama Pak Trias dulu ya, Pak Trias ya. Silahkan Pak Trias. Ini kebetulan webinar ini pembicaranya dari berbagai tempat. Pak Dhani ini mengisi dari Makassar. Jadi karena ada sedikit kesulitan teknis, saya persilahkan Pak Trias untuk mengawali materinya yang pertama. Jadi Pak Trias nanti akan menyampaikan materi tentang teknologi kolaborasi lintas ruang dengan augmented reality dan virtual reality untuk administrasi pertanahan dan manajemen aset. Saya kira ini satu topik yang sangat menarik ya, bahwa embedded atau immersiveness itu akan menjadi hal yang penting dan terkait dengan juga aplikasi real dalam bidang pertanahan, bagaimana kita memanfaatkan virtual reality untuk bidang pertanahan dan manajemen aset. Selanjutnya saya persilahkan Pak Trias untuk langsung menyampaikan presentasinya. Ya, Pak Trias, silakan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Eri ya. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah Pak, lebih dekat ke mungkin. Iya. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat ya bagi kita semua. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Heri dan sebenarnya urutannya itu adalah akan dikenalkan terlebih dahulu digital twin-nya. Jadi objeknya apa, tapi karena ada kendala teknis dan kita tidak ingin membuang waktu, mungkin kita nanti akan saya kenalkan juga sekilas, tetapi kemudian saya ingin bicara sebenarnya lebih jauh lagi. Bagaimana sebenarnya potensi dari digital twin atau kembaran digital itu akan mewarnai dunia profesi, terutama dalam hal ini adalah yang terkait dengan geospasial. Dan saya akan lebih fokus pada topik yaitu administrasi pertanahan. Dalam hal ini adalah bagaimana layanan informasi pertanahan dan layanan pendaftaran tanah, baik untuk pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data, misalnya Bapak Ibu melakukan peralihan hak, pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun dan lain sebagainya, serta manajemen aset, ya, misalnya kita punya gedung atau misalnya kita memiliki aset apapun ya, termasuk kebun misalnya, itu bisa kita manfaatkan teknologi augmented reality. Saya tidak ingin terlalu banyak mengenalkan dulu apa itu augmented reality dan virtual reality, nanti akan kita lihat sambil diskusi. Atau mungkin kalau bisa jadi nanti kita undang Mas Dhani untuk kemudian memberikan penjelasan. Baik, Bapak Ibu sahabat geoinformatik yang saya banggakan, jadi kalau kita bicara tentang tuntutan profesi di saat sekarang, yang namanya pelayanan, baik itu untuk administrasi pertanahan, untuk tata ruang, untuk manajemen aset, itu selalu dituntut 3 hal. Pertama, waktunya, ya ini kalau dari sisi perspektif customer atau user, waktunya itu harus sesingkat mungkin, ya. Kemudian yang kedua, biayanya harus semurah mungkin, tetapi juga kualitasnya harus sebaik mungkin. Kita tahu sekali, kita belajar di kuliah dan juga dari praktisi, ya, di profesi, di kehidupan sehari-hari, ini tidak mungkin 3 hal ini dijadikan satu. Waktu, biaya, kualitas kita dapatkan semua,
kecuali kalau kita memang punya resource atau sumber daya manusia, sumber daya dukungan alat, bahan, dan biaya yang sangat banyak. Tetapi problemnya adalah selalu ada constraint, baik untuk administrasi pertanahan, tata ruang, manajemen aset, itu selalu ada constraint. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat sebenarnya proses bisnis yang biasanya sudah dikerjakan selama ini, itu ternyata banyak sekali tantangannya. Dan kalau kita di dunia geospasial yang banyak melakukan kegiatan survei dan pemetaan, itu ternyata selama ini kita belum mengeksplorasi semua potensi yang mungkin bisa kita dapatkan. Oke, jadi intinya itu motivasi dari pembicaraan atau topik yang kedua dari webinar ini. Ya. Jadi aplikasinya bisa untuk pendaftaran tanah pertama kali, untuk pemeliharaan data, untuk perizinan, untuk tata kelola aset. Agar apa? Agar waktu, biaya, dan kualitas itu bisa diperoleh dengan baik. Ini yang menjadi problem. Pemerintah kita ingin meningkatkan yang namanya ease of doing business. Peringkat kita ease of doing business pada registering property itu tahun 2020 ini berada di peringkat 106, skornya 60. Di negara ASEAN, competitiveness kita itu hanya lebih bagus daripada Laos dan Kamboja. Bahkan mungkin sekarang disalib. Kita jauh nilai registering propertinya dibandingkan Vietnam, apalagi dibandingkan Malaysia, apalagi dibandingkan Singapura. Misalnya kalau Malaysia itu peringkat 29, kita masih peringkat 100. Nah, ini salah satu penilaian di dalam ease of doing business ya 3 ini. Waktunya, ternyata waktu kita untuk memperoleh izin, untuk memperoleh izin ya, misalnya IMB atau misalnya izin lokasi atau misalnya memperoleh sertifikat. Memang SOP-nya sudah jelas sekian hari, tetapi ternyata ada kendala ya. Kemudian biayanya, kalau di negara-negara ASEAN, itu biayanya bisa kurang dari 7%, kurang dari 5%. Indonesia, kalau kita ingin membeli properti, itu biayanya bisa lebih besar, minimal itu 8,5%. Kita belum bicara biaya yang mungkin dihasilkan dari intermediary, dari broker misalnya, itu belum di survei ya, tapi secara resmi itu sudah di atas 8%. Nah, ini competitiveness yang mungkin teknologi augmented reality, virtual reality itu bisa membantu melakukan efisiensi. Tentu saja kerangka regulasi, kerangka kebijakan itu menjadi yang nomor 2. Tapi kita di sini yang nomor 1 adalah bagaimana metode dan ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, saya sekedar memberikan ilustrasi tantangan bahwa untuk pendaftaran tanah kita masih ya memiliki PR yang sangat tinggi. Ada 135 juta bidang tanah yang sudah terdaftar, artinya yang sudah dikeluarkan sertifikat di tahun 2019 itu lebih dari 57 juta. Dengan asumsi ada 135, berarti ada lebih dari 60 juta, bahkan lebih dari 70 juta yang harus didaftarkan. Dan ini ditargetkan oleh Pak Jokowi harus selesai di tahun 2024. Nah, ternyata dari sertifikat yang sudah dikeluarkan, mulai tahun 60 sampai dengan sekarang, ya, itu sertifikatnya itu kualitasnya yang betul-betul tervalidasi, artinya fix posisinya, itu hanya sekitar 60%, 70%. Artinya banyak sekali sertifikat lama yang dikeluarkan tanpa ada gambar, tanpa ada peta. Dan ini memang kebijakan pada saat itu, di tahun 60, 70, 80. Bahkan beberapa kasus sertifikat yang baru posisinya juga
mengalami problem terkait dengan akurasi spasial. Nah, di tantangan terbesar kalau menurut definisi BPN itu adalah bahwa ada istilahnya keempat. Keempat itu artinya sebenarnya sudah dikeluarkan sertifikat, tetapi kalau diistilahkan itu floating parcels atau floating certificates. Sertifikatnya sudah di tangan masyarakat, tapi kantor pertanahan itu tidak mengetahui, tidak memiliki data. Karena pada saat itu sertifikat-sertifikat lama dikeluarkan tanpa peta, tanpa gambar, hanya tulisan, dan sudah terjadi banyak evolusi administrasi maupun kebijakan. Kemudian yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah tantangan untuk completeness, bagaimana memetakan semua bidang tanah yang di luar kawasan hutan, bahkan sebenarnya di dalam kawasan hutan itu terkait kepemilikannya, atau 3R, rights, restriction, dan responsibilities-nya. Nah, problem yang ternyata setelah kita melakukan kajian dan evaluasi terhadap apa yang terjadi, bahkan dari evaluasi programnya Pak Jokowi, PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, problemnya adalah kehadiran pemilik, ya, kemudian kepastian dari pemilik untuk melakukan penunjukan batas itu menjadi kendala besar. Banyak yang tidak bisa hadir pada saat waktu yang ditentukan. Karena alasannya memang dia memiliki lahan itu, tanah itu, tetapi dia berdomisili di luar kota. Oke. Kalaupun toh bisa diwakilkan secara administratif, tapi ini ternyata juga tidak mudah. Banyak yang pemilik itu tidak hadir, ya. Kalaupun toh diwakilkan, tapi ternyata secara substansi, seringkali yang sudah dikeluarkan itu juga kemudian di kemudian hari pemilik sendiri itu merasa tidak puas, karena ternyata ada ketidakcocokan pada batas. Nah, salah satu solusinya itu adalah bagaimana kita mengkombinasikan partisipasi dari pemilik dengan petugas survei yang ada di lapangan, meskipun berbeda ruang yang karena sekarang ini harus hadir di lapangan, itu kan yang menjadi problem. Bagaimana kalau kita berpikir bahwa secara substansi, secara hakikat, mereka pemilik ini menyepakati, tetapi tidak harus hadir di tempat, tetapi harus terdokumentasi bagaimana dia melakukan penetapan batas. Jadi pengukurannya tetap oleh surveyor, tetap didampingi oleh Pak RT misalnya, ya, tetapi pemiliknya juga bisa melakukan konfirmasi. Nah, ini tentu saja kita memiliki peluang sebenarnya, dan ini sudah digagas oleh Kementerian ATR BPN dengan meluncurkan beberapa aplikasi data kolektor agar, ya, survei dan pemetaan itu bisa dilakukan dengan baik, meskipun, ya, sekarang posisinya ini adalah harus, ya, menuntut kehadiran pemilik. Baik. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang background-nya bukan dari administrasi pertanahan, background-nya mungkin dari properti atau mungkin dari konstruksi, tapi ini ilustrasi bagaimana pendaftaran tanah sekarang itu harus dilakukan. Jadi pendaftaran tanah yang harus dilakukan itu adalah, kalau di Indonesia, batas itu harus ditentukan, ditetapkan, diklaim oleh pemilik dengan cara si pemilik itu, ya, memasang patok batas bersama-sama tetangga, disaksikan oleh tetangga, oleh tetua adat misalnya, atau oleh Pak RT, ya. Kemudian petugas surveinya juga hadir, kemudian langsung diukur. Nah, problemnya adalah tadi itu, bahwa pemilik itu sering tidak hadir, atau
kalaupun toh sanggup hadir, tetapi ternyata ya karena kondisi, apalagi kalau kita lihat sekarang, kita tidak pernah menyangka bahwa kuliah, kerja, semuanya harus dilakukan secara daring, secara online. Jadi ini yang menjadi problem, bagaimana masalah kehadiran subjek itu bisa teratasi. Nah, salah satu tren yang mungkin bisa kita kolaborasikan, dan ini tadi kaitannya dengan digital twin. Bagaimana kita menghadirkan dunia virtual di hadapan kita meskipun kita tidak hadir di lapangan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Mulai tahun 60-70 ada namanya Computer Supported Cooperative Work. Ini sudah menjadi gagasan. Pertamanya memang di ilmu komputer, bagaimana orang bisa berkolaborasi, ya, meskipun dibedakan oleh ruang, meskipun dibedakan oleh waktu, misalnya. Dan ini dua hal ini, ya, sebenarnya intinya adalah tentang produktivitas. Bagaimana produktivitas itu bisa dicapai, bisa dioptimalkan, waktu bisa efisien, prosedur bisa lebih efisien, dan ini sangat relevan dengan cita-citanya Pak Jokowi, ya, kemudahan berusaha itu didukung dengan kemudahan perizinan, kemudian registrasi, tetapi kualitas dan trust itu harus terjaga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sahabat geoinformatik, itu tadi sebenarnya kalau kita bicara tentang sekarang manajemen aset misalnya, ya, atau pendaftaran tanah, kita itu hanya memanfaatkan satu kuadran dari interaksi antara ruang dan waktu. Jadi kalau kita buat matriks, dan ini matriksnya disebut matriks Applegate, ini tahun 91, si Applegate ini sudah menginisiasi matriks ini. Jadi sebenarnya kalau kita bagi, itu ada 4 kuadran. Pertama, sama ruang, sama waktu. Dan ini yang tadi saya contohkan, bahwa kalau untuk penetapan batas, pengukuran pertama kali, bahkan peralihan hak, itu seringkali semua stakeholder itu harus hadir di tempat yang sama, di waktu yang sama. Karena memang secara regulasi, secara peraturan memang harus seperti itu. Tetapi sebenarnya kita ini punya 4 kuadran. Yang lainnya apa? Ya, ruangnya bisa sama, tetapi waktunya berbeda. Atau kuadran berikutnya adalah berbeda ruang, berbeda waktu. Atau yang lainnya berbeda ruang dan sama waktu. Nah, kenapa matriks ini menjadi penting? Disinilah kemudian nanti kita sebut augmented reality. Jadi kalau augmented reality itu bagaimana kita, ya, menghadirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sekitar kita, objek yang sebenarnya tidak ada di sekitar kita. Misalnya saya menghadirkan roket penyerbu, atau saya menghadirkan kuda. Sebenarnya tidak ada di sekitar saya, tapi saya bisa memvisualisasikan, bisa menghadirkan dan mengakses objek tersebut di dekat saya. Ini augmented reality. Nanti akan dijelaskan oleh Madani. Atau, ya, ada yang menyebut juga extended reality. Jadi bagaimana saya bisa di sini, tapi saya bisa menjangkau ruang yang jauh di tempat lain. Nah, ini semua bisa kita manfaatkan. Karena disinilah sebenarnya kalau kita lihat esensi dari administrasi pertanahan, saya sebutkan dulu di administrasi pertanahan, ya, bagaimana syarat administrasi pertanahan itu secara konseptual itu harus hadir 3 hal. Objek, subjek, dan hubungan antara objek dan subjek. Jadi kalau di Land Administration Domain Model, di standar internasional ISO, ada ISO LADM, Land Administration Domain Model,
itu ada 3 kelas utama. Pertama adalah party. Party itu adalah pihak, para pihak, subjek. Ini bisa notaris, bisa apapun ya, bisa pembeli, pemilik, ya, surveyor juga bisa dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah objeknya atau spasial unitnya. Nah, spasial unitnya ini juga harus ada representasi spasialnya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu adalah adanya hubungan right, restriction, dan responsibilities antara subjek dan objek. Antara person atau kelompok ya dengan objek spasial. Right itu adalah hak, restriction ini adalah batasan, responsibilities adalah kewajiban. Jadi kalau right itu misalnya sertifikat, restriction ini misalnya zonasi tata ruang, responsibilities misalnya kewajiban. Nah ini belum tertulis di dalam sertifikat kita. Ya. Biasanya hanya tentang right saja. Baik, nah bagaimana extended reality, XR, ataupun mixed reality, ada yang menyebut ya, itu bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi ini. Jadi contohnya kalau kita tampilkan di situ, kalau sama ruang sama waktu, itu misalnya pemetaan partisipatif, atau kita melakukan pengukuran di lapangan, dihadiri oleh pemilih, dihadiri oleh surveyor, ya. Kemudian kalau sama ruang beda waktu, misalnya kalau dalam kondisi bencana ada pos komando, di dalam pos komando ada dashboard di mana orang menempelkan di atas peta apa yang sudah disalurkan di atas peta tersebut. Itu sama ruang beda waktu. Nanti shift lain bisa melakukan updating. Ini biasa dilakukan di dunia kedokteran, di dunia medis, ataupun misalnya di manajemen kekritisan, ya. Kemudian kalau beda ruang, beda waktu, nah, kita sering sekali ini berada di dalam kondisi seperti ini, misalnya grup WA, grup Facebook misalnya, ya. Kemudian beda ruang sama waktu, inilah yang potensi virtual reality dan extended reality bisa kita manfaatkan. Misalnya untuk melakukan inspeksi di apartemen, ya, atau inspeksi di pabrik misalnya. Surveyornya tetap melakukan inspeksi jalan-jalan, tetapi supervisornya ya, itu mengawasi dari kantor. Tetapi dia bisa memverifikasi secara visual bahwa apa yang dilaporkan memang apa yang dia lihat juga di kantor. Nah, itu bisa melalui extended reality. Sekali lagi, 3 kuadran ini selama ini tidak dimanfaatkan di dalam kegiatan pendaftaran tanah, di dalam kegiatan survei dan pemetaan, atau di dalam kegiatan misalnya manajemen aset. Nah, inilah yang kemudian peluang yang bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin saya akan lebih percepat lagi. Kalau kita bicara tentang survei modern, oke lah, sekarang semuanya basisnya apps, ya. BPN juga sudah mengambil inisiatif yang sangat jauh dan perlu diapresiasi karena mengembangkan data kolektor, yang bisa terkoneksi dengan GPS, geodetik, kemudian terkoneksi dengan fingerprint reader, terkoneksi dengan sensor yang lain di dalam untuk melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Nah, dan ini adalah untuk mendukung administrasi pertanahan. Tetapi yang menjadi problem adalah survei yang didesain, meskipun dengan alat yang canggih, dengan apps yang terkoneksi dengan GPS geodetik, itu adalah survei yang didesain untuk interaksi sama ruang, sama waktu. Bagaimana kalau misalnya kita extend ini menjadi sama ruang atau beda ruang sama waktu. Jadi waktunya yang sama, tapi kita melakukan survei lintas ruang. Kita bisa menggunakan HoloLens
kita bisa menggunakan VR glasses, ya, seperti yang di dalam gambar, untuk melengkapi apa yang sudah ada, yaitu apps. Dan ini memang kita belum ada hasil, karena ini masih riset, tetapi ini adalah salah satu topik di dalam penelitian di lab kami, di lab Geoinformatics. Oke, kalau konteksnya pendaftaran tanah, itu kemudian apa? Jadi apps yang sudah dilengkapi dengan sensor untuk fingerprint, untuk memastikan bahwa party atau subjek itu betul. Kemudian komunikasinya web, kontennya 2 dimensi dan 3 dimensi, dilengkapi dengan extended reality, virtual reality, itu kemudian bisa juga dilengkapi dengan partisipasi ya, orang untuk melakukan plotting secara partisipatif. Kita punya data misalnya OpenStreetMap, atau misalnya bagaimana sama ruang beda waktu itu melakukan kunjungan fisik terjadwal. Dan kalau yang beda ruang sama waktu, inilah yang kemudian kita sebut sebagai survei XR atau survei extended reality. Bagaimana pengukuran geodetik dikombinasikan dengan virtual reality dan extended reality. Oke, kalau survei pemetaan atas yang terkini yang sudah dikembangkan misalnya oleh BBN, konsepnya seperti apa yang ada di Grab misalnya. Ada Grab driver, ini seperti berarti kan surveyor ya, bisa surveyor berlisensi. Ada customernya misalnya masyarakat bisa mengakses melalui Sentuh Tanahku. Kemudian brokernya ya ini servernya BBN misalnya menggunakan KKP. Service oriented architecture yang seperti ini, ada broker, customer, provider, itu fine, bagus. Tapi kan sekali lagi ini konsepnya. Kalau untuk interaksi antara customer dan surveyornya atau providernya itu adalah sama ruang sama waktu. Bagaimana kalau sama waktu beda ruang misalnya. Nah inilah yang kemudian coba kita lihat potensinya bahwa kalau kita bisa menghasilkan yang namanya lingkungan kolaboratif, di mana kita bisa bekerja secara kolaboratif, memanfaatkan 2-3 kuadran di luar sama ruang sama waktu, itu ya kita bisa melakukan meningkatkan produktivitas tanpa meninggalkan kualitas. Tetapi sekali lagi ini harus diuji di lapangan. Pada saat ini misalnya, ya kalau kita lihat potensi itu sudah ada. Ya. Jadi kalau saya ambil ini gambar ini dari Microsoft yang paling atas, bagaimana dunia fisik yang sebelah kiri ini, physical world, dan ada digital world, itu sebenarnya ada gap yang sangat jauh. Tapi kemudian coba kita perpendek dengan alat bisa augmented reality, bisa alat untuk virtual reality. Dan kalau kita bisa kombinasikan keduanya, itu bisa menjadi mixed reality. Misalnya kalau kita bicara virtual reality, bagaimana HoloLens yang dibuat oleh Microsoft. Atau kalau misalnya augmented reality, kita bisa beli kacamata yang low cost, misalnya Nreal, atau misalnya kita gunakan yang dari Facebook ya, dan lain banyak ya. Jadi tingkat emersivitas tadi disebutkan oleh Pak Heri ya, immersiveness-nya itu sangat bervariasi. Device-nya banyak dan mungkin 5 tahun lagi apa yang kita diskusikan sekarang ini sudah menjadi praktek di dalam dunia survei dan pemetaan. Karena prakteknya hari ini juga untuk kegiatan medis misalnya, pendidikan misalnya, itu augmented reality sudah diaplikasikan. Untuk kegiatan BIM misalnya, Building Information Modeling, di mana platform BIM itu digunakan untuk melakukan monitoring bangunan, ruang-ruangnya, fasilitasnya, untuk mengukur konsumsi energi, untuk mengukur
produksi CO2 misalnya, itu sudah bisa menggunakan BIM. Dan nanti akan banyak dibahas oleh Mas Dani. Nah, saya hanya membayangkan ini adalah model 3D dari CityGML yang kita buat di Solo. Ya, kita membuat beberapa model 3D untuk penelitian di Solo, di Jogja. Ini salah satunya. Bagaimana kolaborasi di luar kuadran sama ruang sama waktu, yaitu sama waktu beda ruang, itu bisa dilakukan. Misalnya pengukuran geodetik dilengkapi dengan kacamata virtual reality. Ini yang di lapangan, ini adalah si Mbak surveyornya ini ya. Tetapi kemudian ini terkoneksi dengan apa yang ada di lapangan. Di lapangan, mohon maaf, terkoneksi dengan apa yang ada di kantor atau di rumah. Bisa di rumah pemilik, atau misalnya di kantor desa. Dan disinilah kemudian hambatan terkait kehadiran pemilik yang seringkali menjadi problem dalam pendaftaran tanah, mungkin juga problem dalam manajemen aset, itu bisa diatasi. Baik, ini beberapa hal yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya survei XR tadi kita lakukan, berarti kan kontennya untuk virtual reality-nya, dunia digitalnya itu harus dibuat. Digital twin-nya, kembaran digitalnya harus dibuat. Nah, kembaran digital itu bisa dibuat dari yang low cost, artinya bahkan open source gitu ya, sampai dengan yang mahal. Kita gunakan misalnya terrestrial laser scanner. Jadi bisa kita gunakan OpenStreetMap, atau kita bisa gunakan data survei topografi. Nanti akan dicontohkan oleh Mas Dani misalnya. Atau ya ini yang paling mahal misalnya kita gunakan TLS, Terrestrial Laser Scanner. Kita buat model 3D-nya, kemudian itu menjadi konten dari digital twin kita, lingkungan environment kita. Kalau kita lihat format data 3 dimensi sebagai konten dari digital twin-nya, itu banyak sekali ternyata standar internasional. Nah, kita harus tahu komunitas yang akan kita sasar mana. Dan ini selalu menjadi tantangan bagaimana interoperabilitas itu bisa dihadirkan. Karena ternyata komunitas real estate, komunitas teknik sipil, konstruksi, ini sudah arsitektur ya, sudah lebih dahulu memiliki IFC, standar IFC. Kemudian ada standar BIM. Ya, ini ada teknik mesin, teknik sipil. Kemudian dari geospasial, ini ada land infra. Ini untuk pertanahan, kemudian infrastruktur. Kemudian dari planner ada CityGML. Kemudian kalau Google, dan ini sudah diadopsi OGC, ada GML. Dan ternyata kalau kita detailkan lagi, satu objek di lapangan, di dunia nyata, itu bisa direpresentasikan dengan semantik, dengan sintaks yang berbeda-beda sesuai dengan format datanya. Jadi kalau kita lihat bagaimana topologinya, oh ternyata ada yang topologinya sangat detail, misalnya kalau kita gunakan CityGML atau line infra, ya. Tetapi representasinya ternyata ada yang tidak disupport. Misalnya kalau kita bisa bicara line infra itu hanya geometrinya saja, tetapi appearance-nya, misalnya tentang warna dari dinding, kemudian tekstur dari dinding, tekstur dari pintu, itu tidak diberikan. Nah, ini adalah, saya hanya ingin menceritakan ragam format data. Nah, yang pernah kita lakukan, misalnya bagaimana OpenStreetMap, ya, data OpenStreetMap itu dikonversi menjadi CityGML. Agar apa? Agar kemudian bisa ditampilkan dalam format 3D, bisa divisualisasikan, dan bisa diusung untuk extended reality. Atau misalnya data dari terrestrial laser scanner, itu kita kombinasikan
dengan data 2 dimensi dari persel atau bidang tanahnya kantor pertanahan. Kemudian kita buat model 3D-nya misalnya. Ya. Nah, nanti oleh Mas Dani akan banyak diceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Ini adalah contoh. Ini adalah lingkungan virtual atau dunia digital yang akan menjadi isi dari survei extended reality. Dari surveyor yang ada di lapangan yang menggunakan alat geodetik dan XR, misalnya dengan kacamata XR, VR, ya, dan dengan orang yang terpisah jarak, ruang, atau mungkin bahkan waktu. Waktunya bisa juga dilihat, disinkronkan hari berikutnya. Ini membuka peluang bahwa ketidakhadiran para pihak itu bisa diantisipasi. Baik, jadi saya ingin cerita, Pak Heri, mungkin saya tutup di sini. Jadi peluangnya survei lintas ruang dengan mixed reality, augmented reality, virtual reality itu besar. Karena apa? Karena teknologi yang dari computer science, dari teknologi itu sudah sangat tinggi ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan. Jadi dari sisi efektivitas untuk kegiatan survei, pemetaan tinggi, efisiensi tinggi, dan extendibilitas bagaimana bisa dikembangkan itu juga tinggi. Tentu saja tantangannya adalah kalau kita bicara adalah data seluler, karena tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki kualitas seluler yang baik. Baik, Pak Heri ya, terima kasih, itu dulu dari saya. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Trias. Ini mohon maaf di suara saya agak sedikit ada bergema. Mohon informasi apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas? Ya, ada gema. Masih ada gemanya. Iya, masih ada gema. Saya tidak tahu kenapa. Ada interferensi. Ya, mungkin YouTube-nya, Pak. YouTube-nya dimatikan, Pak. Baik. Baik, untuk selanjutnya. Ya, mungkin YouTube-nya, Pak. YouTube-nya dimatikan, Pak. Iya, ini saya tidak menyetel YouTube sama sekali, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak Trias. Ya, saya harap sudah cukup jelas sekarang suara saya. Terima kasih Pak Trias, sangat menarik presentasinya mengenai bagaimana VR, kemudian augmented reality, kemudian berbagai teknologi terbaru diterapkan di bidang yang mungkin sebelumnya tidak kita bayangkan itu bisa menerapkan hal seperti itu, yaitu di bidang pertanahan, pemetaan bidang, dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya, sudah paparan dari Mas Dani, yang nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kembaran digital itu muncul, apa saja yang bisa kita lakukan dengan kembaran digital, dan beberapa contoh menarik yang sudah dibuat di sekitaran kampus, di sekitaran Yogyakarta, dan sebagainya. Silahkan Mas Dani, Pak Dani Puguh dari Makassar untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak. Suara saya kedengaran Pak? Cukup jelas ya Pak Dani. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada kesalahan teknis. Yang disalahkan selalu teknis ya Pak. Sehingga seharusnya materi yang saya sampaikan di awal ini, sebelum materi dari Pak Trias, terpaksa saya sampaikan ini. Ya, oke. Apakah layar saya terlihat jelas, Di? Sudah terlihat jelas, silakan dilanjut.
Sebentar. Ya. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang di YouTube juga terlihat jelas ya. Tema untuk pembahasan saya di siang hari ini adalah geospatial digital twin. Jadi sebenarnya pembahasan saya malah lebih umum dibandingkan dengan pembahasan Pak Trias tadi. Salah satu aplikasi dari digital twin di bidang geospasial adalah apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Trias sebenarnya. Nah, tapi saya akan coba bahas secara garis besar apa yang dimaksud nanti dengan digital twin dan mengapa kita dari komunitas geospasial perlu untuk membahas mengenai hal ini. Yang pertama tentang visi Digital Earth yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun dari tahun 98 sejak pertama kali disampaikan seperti apa, kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang apa yang dimaksud dengan digital twin dan kemudian apa saja pengaruhnya terhadap bisnis proses yang kita jalankan di bidang geospasial. Kita nanti akan lihat tadi sudah disampaikan contohnya yang lebih detail oleh Pak Trias sebenarnya, tetapi saya juga akan membahas mungkin secara garis besar, tapi nanti kalau kita diskusikan silakan, nanti kita akan bahas mengenai beberapa hal secara lebih detail, mengenai akuisisi data, kemudian penyimpanan, pengolahan, dan penyajiannya, kemudian penutup. Jadi tadi saya sampaikan, untuk visi Digital Earth ini adalah sesuatu yang sudah berjalan cukup lama, yang ada di gambar ini adalah Al Gore. Beliau menyampaikan tentang sebuah pidato yang berjudul Digital Earth di tahun 98. Jadi yang disampaikan oleh Al Gore mengenai Digital Earth ini adalah satu visi yang saat itu belum ada. Saat itu mungkin belum terbayang sama sekali bahwa yang disebut dengan nama Digital Earth akan berbentuk seperti yang ada sekarang ini. Akan berbentuk seperti apa yang akan kita lihat, apa yang kita hadapi dan apa yang kita rasakan di dunia geospasial saat ini. Tahun 98 itu saya masih SD, belum. Tahun 98 saya masih koneksi internetnya pakai Telkomnet instan yang 0809 894 kali itu. Jadi ketika Al Gore menyampaikan bahwa ada sebuah user interface yang browsable yang bisa kita buka, bisa kita browsing ke seluruh dunia, sebuah versi 3 dimensi dari sebuah planet bumi kita yang bisa diakses dari berbagai level resolusi. Bahkan kalau kita baca lengkapnya dari naskah Digital Earth yang disampaikan oleh Al Gore, dia bilang sampai resolusi 1 meter. Sampai resolusi 1 meter seluruh dunia bisa kita akses, dan semua informasi geospasial ini saling terhubung network, dan juga sekaligus sumber datanya ini berasal dari berbagai sumber. Nah, dari visi Digital Earth yang dulu disampaikan oleh Al Gore ini kemudian bergulir berbagai teknologi, berbagai inovasi yang kemudian kita jumpai sekarang. Misalnya ada NASA Worldwind untuk membrowsing 3 dimensi, kemudian ada Google Earth yang mungkin kita semua sudah pakai, yang seperti itu. Tapi apakah ini digital twin? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau di kita di dunia geospasial, ketika kita mempunyai dan menyebut sebuah data geospasial, maka sebenarnya dia adalah abstraksi dari dunia nyata. Ketika kita membuat peta sebagai seorang surveyor misalnya, atau seorang ahli geomatika, atau seorang ahli geografi, ketika kita mengambil data dari dunia nyata, maka sebenarnya selalu kita membuat model dari dunia nyata, karena selalu ada informasi yang hilang, ada proses abstraksi yang kita lakukan. Misalnya kalau jalan berarti dia akan menjadi sebuah garis atau menjadi sebuah luasan, tapi bukan jalan dalam bentuk fisik. Artinya ketika kita membuat sebuah peta, maka peta adalah penyederhanaan dari dunia nyata. Saya sering disampaikan oleh Pak Andi, barangkali Pak Andi juga mendengarkan ini. Peta yang terbaik adalah peta yang skala 1:1. Peta yang terbaik ya dunia nyata. Gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang kita belum bisa menampilkan dunia nyata secara real. Paling tidak sampai sekarang, sampai hari ini. Kita belum bisa menampilkan dunia nyata dengan segala aspek fisiknya,
tanpa kehilangan suatu informasi. Jadi selalu ada proses abstraksi. Maka kalau dalam GIS kita kenal ada istilahnya layer, ada layer dalam bentuk titik, ada layer dalam bentuk garis, ada layer dalam bentuk luasan. Yang ini semuanya adalah model dari dunia nyata. Nah, kalau di proses kita di industri geospasial, kurang lebih ada 4 proses. Yang pertama adalah untuk akuisisi data dari input, kemudian ada pre-processing, data yang kita peroleh tadi kita organisasi, kita simpan misalnya dalam sebuah media penyimpanan, kemudian kita lakukan analisis, kemudian kita sajikan dari data, informasi, knowledge, sehingga menghasilkan sebuah wisdom dan menuju ke pengambilan keputusan. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah berjalan dari zaman dulu sampai sekarang prosesnya seperti ini. Jadi dari proses akuisisi data, kemudian kita simpan data yang sudah kita peroleh, kemudian kita analisis, kemudian kita sajikan. Nah, seiring perkembangan zaman, ada beberapa macam disrupsi. Jadi, baik misalnya dari sisi akuisisi data, di sini ada saya tampilkan misalnya pada iPad Pro, iPad Pro yang pada iPad Pro yang sekarang ada di pasaran, iPad Pro yang sekarang ada di pasaran, sebentar saya tambahkan dulu untuk yang Pak Dani, iya, ini ternyata di YouTube-nya belum kelihatan, mungkin apakah ada sesuatu hal? Iya Pak, sebentar, saya cek dulu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini sedang kita cek karena kalau di Google Meet ini terlihat tetapi di YouTube belum terlihat. Mohon izin sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat nih Pak. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat atau melalui YouTube. Ya, oke, di YouTube sudah terlihat. Ya. Oh iya. Tapi Ya, ini sudah terlihat. Oke, silakan dilanjut. Saya lanjutkan. Jadi ada satu disrupsi juga yang terjadi di dunia kita di bidang geospasial terhadap keempat bisnis proses tadi, yang misalnya dalam hal akuisisi data. Sekarang perangkat yang dulu kita kenal sangat sulit digunakan untuk akuisisi data, sekarang ternyata bisa kita jumpai di handheld atau perangkat-perangkat rumahan. Jadi ke depan mungkin anak-anak kita akan pegang sebuah handphone seperti itu, atau ini iPad Pro 11 yang di dalamnya sudah ada LiDAR. Jadi ketika dia mau membuat point cloud sebuah ruangan hanya tinggal di-scan saja, dijalankan saja, kemudian akan jadi sebuah point cloud. Yang kalau zaman kita mungkin bayangannya kita harus menggunakan TLS. Dan di sisi yang lain itu dari sisi akuisisi data, dari sisi pemrosesan juga sama. Ada perkembangan yang luar biasa, misalnya di bidang photogrammetric computer vision, di bidang pengolahan data foto stereo, misalnya hanya dari informasi berupa gambar kita bisa rekonstruksi menjadi sebuah point cloud. Ini adalah contoh crowdsourcing. Jadi crowdsourcing ini datanya diperoleh dari kamera yang fokusnya tidak diketahui, mungkin karakteristik kameranya beda-beda, resolusinya beda, bahkan mungkin ada yang mengandung noise yang sangat besar. Tetapi setelah kita gabungkan dengan satu proses yang nanti disebut dengan nama structure promotion, ternyata dari laporan sekian orang itu kita bisa membuat sebuah point cloud. Bahkan dengan konsep seperti ini kita bisa membuat sebuah point cloud dari seluruh dunia sekaligus. Satu dunia kita bisa gabungkan menjadi sebuah informasi berbasis crowdsourcing. Orang tinggal foto, kemudian dari foto itu kemudian akan digabungkan dengan foto-foto lain, dibuat model 3D-nya. Nah, ini mungkin terjadi pada kita saat ini. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada bidang kita sekarang terjadi disrupsi juga, seperti juga pada bidang-bidang yang lain, di mana kita sekarang semakin mudah dan barrier untuk memasuki dunia geospasial sekarang semakin rendah, dan banyak proses-proses lain yang juga menggantungkan pada bidang geospasial yang kemudian bisa memproduksi data sendiri, bisa mengolah data sendiri, dan juga menampilkan dalam bentuk visualisasi data spasial.
Nah, ini adalah contoh-contoh disrupsi untuk bidang kita di geospasial. Nah, sekarang pertanyaannya, karena tema kita adalah digital twin, ini ada Upin Ipin, maksudnya bukan ini. Apa sih maksudnya digital twin? Jadi digital twin ini adalah kembaran digital. Kalau tadi misalnya yang selama ini kita gunakan dalam bidang geospasial, misalnya kita punya sebuah peta, maka yang tadi saya sampaikan, peta ini adalah bukan kembaran digital, tetapi hanya sebagian dari dunia nyata kita sederhanakan, kita lakukan abstraksi, kemudian kita modelkan. Jadi adalah sebuah model dunia nyata. Nah, digital twin ini adalah replika digital. Kalau kita punya sebuah mesin, maka selain model 3D dari mesinnya, kita punya model 3 dimensi mesinnya, kita juga punya aspek-aspek fisik lainnya, misalnya suhu. Pada saat ini, suhu dari mesin yang ada di posisi A misalnya, suhunya adalah sekian. Kemudian selain suhu, misalnya juga kecepatan. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan mesin. Ketika mesinnya beroperasi, sekarang pun kita punya model digitalnya atau kembaran digitalnya. Jadi kalau di sini disampaikan replika digital dari objek yang hidup atau tidak hidup. Jadi manusia juga bisa kita buat digital twin-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita punya model 3 dimensinya secara detail. Misalnya kalau kita punya sebuah mesin, maka kita punya model 3D mesin itu. Kemudian kalau kita selain model 3D-nya, kita juga bisa punya kondisi fisik yang itu dikirimkan oleh sensor. Jadi sensor yang ada pada mesin menangkap apa yang ada di sana, menangkap apa informasi yang ada di situ. Ya. Sehingga dari data-data itu kemudian bisa dimunculkan dan kita punya model bukan hanya bentuk 3D-nya saja, tapi juga aspek-aspek fisik yang lain. Nah, ini adalah konsep dari sebuah digital twin. Kenapa butuh waktu lama? Butuh waktu beberapa tahun sampai digital twin ini menjadi mungkin, karena sekarang ada perkembangan luar biasa, industri 4.0, ada kecerdasan buatan yang nanti di dalamnya ada machine learning, ada deep learning, kemudian ada Internet of Things atau Internet of Everything. Jadi kalau kita pengen pintu rumah kita kontrol dengan internet, bisa. Kita buat sebuah alat, kemudian kita kontrol, wah saya malas buka pintu, tinggal saya pegang HP, kemudian pintunya buka sendiri. Nah, ini Internet of Things. Nah, sebenarnya konsep digital twin ini menjadi sangat mungkin karena kita punya Internet of Things ini salah satunya. Sehingga ketika kita punya sebuah model 3 dimensi objek, misalnya mobil, maka kita punya sensor yang kita pasang di mobil tersebut, dan sensor tersebut merespon dan mengirimkan informasinya ke sistem yang kita miliki. Kemudian ada perkembangan juga di bidang big data. Kalau data yang selama ini kita olah adalah data yang terstruktur begitu, maka dengan keberadaan sensor, dengan keberadaan data yang kita peroleh dari crowdsourcing, kita mungkin ngambil data dari Twitter, misalnya ada orang nge-tweet tentang keadaan suatu kota, kemudian kita ambil data tersebut, maka data-data ini menjadi sangat banyak big data itu, sehingga ada bercandaan kalau big data itu adalah data yang nggak bisa kita masukkan ke shapefile, saking besarnya dan saking beragamnya, sesuai dengan 5V itu, sehingga data-data ini membutuhkan pemrosesan yang berbeda dengan data yang kita kenal selama ini. Nah, hal lain adalah tentang teknologi komunikasi 5G yang sebentar lagi mungkin akan kita jumpai juga. Khusus untuk 5G mungkin kita perlu membahas sendiri ini karena ada timbal balik. Jadi kita membutuhkan 5G untuk implementasi digital twin, dan 5G membutuhkan model 3 dimensi lengkap dari sebuah lokasi, sebuah kota misalnya, 3D lengkap untuk bisa beroperasi. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik nantinya di bidang 5G. Kemudian ada juga yang cloud atau parallel processing. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah mungkin mendengar atau mungkin menggunakan Google Earth Engine, yang di situ sekian petabyte data pengamatan dari satelit, citra satelit disimpan di sana. Kemudian kita bisa lakukan processing tanpa perlu mendownload data-data tersebut. Semuanya online. Nah, semuanya online, semuanya diproses melalui cloud. Sehingga yang ini
di zaman COVID seperti ini, barangkali kita membutuhkan pemrosesan data berbasis cloud, karena kita tidak bisa mengolah data, tidak bisa ke kantor misalnya untuk membuka laptop. Nah, berarti bagaimana caranya kita bisa mengolah data spasial yang jumlahnya besar melalui cloud. Nah, ini semua teknologi ini kemudian memungkinkan sebuah digital twin itu muncul dan bisa diterapkan yang ada sekarang. Nah, ini contoh digital twin, saya akan percepat saja. Contoh digital twin ini, misalnya kita terapkan ke manusia. Kita bisa buat model gambaran digital dari badan kita sendiri. Jadi misalnya saya pengen buat model digital Dani digital. Saya simpan di komputer saya misalnya. Bisa. Untuk apa? Misalnya saya bisa melakukan simulasi. Saya bisa melakukan misalnya kalau tekanan darah saya naik, kira-kira saya harus ngapain? Nah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ini mungkin terjadi? Pertama adalah model 3 dimensi, misalnya yang lengkap tentang kondisi fisik kita. Kemudian informasi lain yang saat ini Bapak Ibu mungkin banyak juga yang pakai seperti ini. Ada sensor yang dipasang di badan kita. Gitu. Kemudian kita bisa memeriksa kesehatan kita sendiri. Nah, ini kemudian kita tambahkan sensornya, kita tambahkan modelnya, kita buat detail segala sesuatu yang ada di model digital ini, maka kita akan punya kopi digital dari tubuh kita sendiri. Kemudian kita bisa ngecek, misalnya kita, wah ternyata saya kurang nutrisi, kebanyakan lembur misalnya. Nah, dan di satu sisi itu untuk kita, di sisi yang lain kita bisa membuat seperti tadi simulasi yang kita terapkan ke model digital tanpa perlu merusak atau tanpa perlu khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan objek yang real. Jadi cukup kita simulasikan saja dengan objek digitalnya, karena toh ini kembaran digital. Ini kembaran digital. Jadi kita bisa copy diri kita sendiri dengan segala kelengkapan diri kita, denyut jantung, kemudian kondisi nadi dan lain-lain, nutrisi, berat badan dan lain-lain. Kemudian kita terapkan simulasi. Wah, kalau saya puasa cuma makan pisang selama seminggu, berat badan saya turun berapa ya misalnya. Nah, ini adalah contoh digital twin. Contoh yang lain misalnya untuk pesawat, karena simulasi pesawat tentu nggak mungkin kita bangun pesawat kemudian kita hancurkan hanya untuk ngetes apakah pesawat ini akan tahan dengan kondisi cuaca tertentu misalnya. Maka kita buat saja model digital dari pesawat ini, kita buat dari pesawatnya kita buat model 3 dimensi detailnya, barangkali sampai ke kursi, sampai ke bautnya segala macam. Kemudian dari model digital ini kita pasang sensor di pesawat tersebut, kita berikan kondisi tertentu. Misalnya kalau angin sekian, apa yang akan terjadi dengan pesawatnya. Kalau misalnya cuaca seperti ini, apa yang akan terjadi dan seterusnya. Sehingga digital twin ini dari sisi industri dan kesehatan ini sangat membantu. Kita punya sebuah model dari objek yang ada di dunia nyata, kemudian ini bisa kita lakukan simulasi macam-macam. Nah, bagaimana dengan bidang geospasial? Kalau tadi di bidang kita selalu kita bahas bahwa yang namanya geospasial ini adalah pemodelan penyederhanaan dari dunia nyata. Gimana kalau kita membuat model digital dari sebuah kota misalnya. Saya pengen membuat digital twin dari sebuah kota. Nah, ternyata kalau Singapura bukan hanya satu kota, satu negara sekalian dibikin virtual Singapura namanya. Yang merupakan kombinasi dari BIM, jadi ada model 3D detail untuk tiap bangunan, semantik, kemudian ada analisis GIS, misalnya analisis bayangan, kemudian IoT yang terpasang di sana, sehingga warga bisa, petugas yang terkait bisa memonitor secara real time apa yang terjadi di Singapura. Nah, ini adalah salah satu inisiatif digital twin yang cukup populer, virtual Singapura. Yang sebelah kiri itu adalah kondisi realnya, yang sebelah kanan itu adalah versi digitalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada salah satu website di Singapura, saya lupa untuk menampilkan di sini, yang menginventarisir semua pohon yang ada di sana. Jadi pohon yang ada di pinggir jalan semuanya di list, termasuk jenisnya, kapan tumbuhnya, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh digital twin yang diterapkan di Singapura. Kenapa Singapura membuat seperti ini? Kalau kita punya sebuah replika 3 dimensi dari sebuah kota, maka misalnya Bapak Ibu yang di perencanaan, seandainya Jogja misalnya, seandainya di Jalan Mataram terjadi kecelakaan saat ini, kemudian ada kemacetan, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan Jalan Malioboro, misalnya Jalan Mataram dan Malioboro ini kakak adik. Apa yang harus dilakukan dengan Jalan Malioboro? Apakah nanti akan dibuka tutup? Apakah nanti akan ditutup semuanya selama berapa jam? Ini bisa disimulasikan.
Seandainya di satu jalan, misalnya di situ ada sensor suhu yang dipasang di sepanjang pedestrian, kemudian kita bisa nangkap, oh ternyata surface temperaturnya panas. Warga yang jalan kaki di sini jumlahnya sedikit karena ternyata kalau jalan di sini panas, kayak Makassar ini. Nah, maka salah satu simulasi yang bisa kita buat adalah, oh kita bisa tambahkan pohon di sini. Kita bisa tambahkan pohon, kita bisa tambahkan model-model lain. Ini baru kasus-kasus yang simple. Bayangkan untuk urban planning, misalnya untuk kasus-kasus lain yang lebih detail, maka kita bisa buat simulasi yang luar biasa banyak apabila kita punya model 3 dimensi detail dan kita punya sensor yang secara real time mengirimkan data. Jadi konsep digital twin ini ada sensor yang mengirimkan data dan kita bisa tahu secara real time kondisinya seperti apa. Dan kita bisa simulasikan apapun yang terjadi di sana. Termasuk untuk urban planning, disaster management, misalnya kalau di sini banjir apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, ini contoh lain. Ini virtual Singapura juga untuk menghitung misalnya kondisi bayangan kondisi listrik, misalnya energi listrik saat ini berapa berdasarkan estimasi power grid yang dipasang di atas atap. Kira-kira potensi energi listriknya PV-nya berapa. Nah, ini saya kutipkan dari Azure, salah satu teknologi yang banyak diacu dalam digital twin ini adalah teknologinya Microsoft. Mereka punya produk namanya Azure Digital Twin yang semuanya saling terkait. Jadi dalam sebuah digital twin, kota digital, misalnya kita punya kopian digital dari sebuah kota Jogja misalnya, maka di situ ada bangunan 3 dimensinya, ada sensor suhunya, ada sensor kamera, kemudian ada sensor suara misalnya untuk mengestimasi noise, ada data dari sosial media, ada data dari smart car misalnya atau self driving car, kira-kira lahan parkirnya di mana. Jadi semuanya saling terkoneksi. Benar-benar sebuah kopi digital dari kota yang ada di dunia nyata. Maka dengan cara seperti ini kita bisa simulasikan banyak hal. Kita bisa simulasikan banyak hal untuk militer, untuk pertanahan misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Trias, untuk turisme misalnya dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya video, mudah-mudahan tidak terlalu lama ini. Kalau terlalu lama nanti saya berikan saja linknya. Untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, saya persilakan untuk langsung ke ditanyakan melalui media yang sudah kami sediakan di komentar YouTube maupun di Slido. Oke. Jadi ini adalah salah satu produk dari Siti Zenith. Mohon maaf, ini videonya agak kurang jelas. Ini adalah contoh digital twin yang ada di salah satu kota. Smart Workflow ini adalah satu produk software. Jadi pemain-pemain di bidang geospasial sekarang sudah banyak yang adopsi tentang sistem digital twin ini. Jadi misalnya ada sensor, sensornya kita tahu, oh di situ ternyata mesinnya mati, atau mesinnya kita matikan, apa yang akan terjadi? Oh ternyata di lantai sekian suhunya AC-nya mati, suhunya naik misalnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Contoh lain, misalnya saya percepat saja. Misalnya ada virtual 3 dimensi, kalau misalnya untuk informasi waktu misalnya, informasi waktu, oh okupansi di apartemen ini misalnya di tahun sekian, jumlahnya sekian, dan seterusnya. Jadi ada informasi spasio-temporal juga, benar-benar sebuah kopi digital dari objek yang ada di dunia nyata. Ya, toiletnya rusak pun bisa kita laporkan di sini. Ups, sebentar.
ada kendala teknis lagi. Oke, masih jalan kok ini ya. Oh iya, ya. Bisa jalan. Ya. Barangkali masih terlihat Pak. Masih ya. Di YouTube juga terlihat, di Meet juga terlihat. Tapi kalau memang nanti videonya membuat menjadi lambat, mungkin bisa di skip dulu. Oh iya, baik Pak. Sekarang saya percepat saja karena memang waktunya juga terbatas nih. Untuk kalau tadi kita sudah membahas mengenai digital twin di berbagai bidang, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang industri, ada yang di bidang-bidang yang lain. Maka seandainya kita dari bidang geospasial pengen membuat sebuah digital twin, apa yang akan terjadi atau apa konsekuensinya dan apa yang barangkali sekarang perlu kita persiapkan. Yang pertama, mungkin saya bahas tentang akuisisi datanya. Jadi dengan disrupsi yang tadi saya sampaikan, misalnya ini video dari iPhone, salah satu algoritma yang disebut dengan nama SLAM. Jadi ketika kamera bergerak sekaligus langsung melakukan rekonstruksi 3 dimensi. Kayak yang di bagian bawah ini misalnya adalah SFM atau Structure Promotion. Jadi foto-foto yang ada dari Flickr dikumpulkan begitu, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi model 3 dimensi. Artinya kemampuan kita untuk merekonstruksi 3 dimensi dengan skala besar itu semakin baik dan semakin meningkat. Jadi dari sisi akuisisi data ada perubahan di sini. Kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sensor, dari sensor kamera, dari sensor suhu, dari sensor cuaca dan lain-lain. Kemudian kita gabungkan. Kemudian juga itu kalau dari sensor sensor berupa alat juga bisa misalnya citizen sensor, misalnya dalam bentuk crowdsourcing. Kita ambil data dari warga masyarakat, misalnya kalau di Jakarta ada istilahnya petabanjir.id yang melaporkan tentang kejadian banjir. Nah, jadi di lokasi mereka ada banjir, kita bisa dapat infonya secara real time. Nah, hal-hal seperti ini kemudian kita bisa gabungkan dan kita bisa membuat sebuah model digital. Ini contoh yang pernah kami lakukan di Malioboro waktu itu. Jadi data dari handphone warga masyarakat dan mahasiswa waktu itu digunakan untuk memonitor kira-kira ketika mereka jalan-jalan di Malioboro, kemudian kita berikan tampilan 3 dimensi begitu, mereka lihat kemana, mereka berhenti di mana yang paling lama dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita kombinasikan dengan data 3 dimensi dari platform crowdsourcing, misalnya dari OSM. Jadi di OSM misalnya ada tag ketinggian, nah kita manfaatkan itu, kemudian kita bentuk model 3D, kita sampaikan ke pengguna. Nah, kita analisis dan kita evaluasi bagaimana perilaku pengguna ketika mereka ada pada sebuah model 3 dimensi seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tentang penyimpanan datanya, karena ketika kita hanya membicarakan sebuah BIM, satu bangunan misalnya, maka biasanya kita sudah membicarakan data dengan jumlah yang sangat besar. Dari hasil akuisisinya saja sudah besar, begitu. Kemudian kita olah misalnya dengan Revit atau dengan software yang lain, maka kemudian kita dapat model 3 dimensi. Ini kita ngomongkan satu bangunan. Bagaimana dengan satu kota? Bagaimana dengan satu negara? Bagaimana dengan satu dunia? Maka ada format-format data yang tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Trias, misalnya CityGML, dan yang ada yang saya tampilkan di sini misalnya adalah 3D Tiles. Yang 3D Tile ini kebetulan juga baru saja diadopsi oleh OGC sebagai community standard, yang artinya apa? Artinya dengan model 3 dimensi seperti ini, kita bisa streamingkan model 3D-nya sama seperti kita men-streamingkan model data spasial 2 dimensi, misalnya Citra, yang dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, 3D Tile ini juga seperti itu. Kita bisa tampilkan model 3 dimensi, semantik, berikut topologinya, berikut dengan atributnya, misalnya dalam format CityGML, kita kombinasikan dan kita tampilkan dalam sebuah media digital, di mana orang bisa browsing di situ dan seterusnya. Nah, membahas penyimpanan juga ada hal lain, misalnya terkait dengan basis data. Beberapa tahun yang lalu muncul yang disebut dengan nama NoSQL untuk menyimpan big data dari data yang tidak terstruktur, kemudian kita simpan dalam basis data seperti ini, bisa kita analisis, termasuk analisis spasial. Nah,
sekarang ada muncul basis data baru, misalnya New SQL, New SQL yang di situ menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Semakin banyak kebutuhan kita untuk menampilkan model 3 dimensi, semakin banyak kebutuhan kita untuk menghubungkan data-data spasial ini, maka kebutuhan untuk misalnya salah satu kemampuan untuk New SQL ini adalah parallel processing. Kita bisa memproses data dalam jumlah besar sekaligus, gitu. Yang artinya seandainya kita punya sebuah digital twin dari seluruh data pertanahan, misalnya seluruh Indonesia, kita punya seluruh basis data dari semua objek-objek yang ada di sana, kemudian kita lakukan query seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Trias, bukan hanya 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. Nah, kita butuh sebuah media penyimpanan yang bersifat persisten dan istilahnya horizontal scaling. Kita bisa memproses secara cepat. Nah, kemudian ada satu hal yang cukup menarik sebenarnya di sini, apalagi untuk saya pribadi sebenarnya, karena mungkin dari geodesi yang banyak membahas mengenai sistem proyeksi. Nah, ada satu standar baru yang sering dikutip ketika kita menyajikan data spasial dalam internet melalui media internet, yaitu DGGS atau Discrete Global Grid System, yang salah satunya jadi terkenal dengan adopsi dari Uber yang disebut dengan nama H3. Nah, jadi di sini kita bisa menampilkan data spasial dari berbagai sumber dengan ukuran yang sangat besar, tanpa perlu misalnya kita melakukan transformasi antar data. Datanya misalnya dari yang satu proyeksi A, yang satu proyeksi B, biasanya kita harus olah dulu, kita lakukan transformasi proyeksi, transformasi datum, baru kemudian bisa kita lakukan analisis spasial, misalnya overlay. Nah, gimana kalau itu semua kita hilangkan? Gimana kalau bumi ini misalnya kita bagi menjadi heksagon kecil-kecil seperti ini, kemudian kita lakukan analisis berdasarkan tiap sel yang ada di situ. Nah, ini contoh disrupsi yang saya maksud. Ada sistem baru untuk menampilkan dan menganalisis data spasial dalam jumlah besar. Kemudian dari sisi analisis, atau mungkin besok ada webinar tentang analytics, tentang analisis data spasial. Ini juga semakin berkembang, semakin pesat dengan adanya data dalam jumlah yang banyak. Misalnya ini adalah data Twitter dari Pilpres kemarin. Saya coba ambil seluruh data di Twitter dari bulan Januari sampai April kalau tidak salah di Indonesia yang menyebutkan tentang Pilpres atau beberapa kata kunci terkait Pilpres. Nah, dari kecenderungan ini kemudian kita bisa gunakan analisis spasial yang mungkin sebelumnya jarang kita dengar. Analisis spasial yang terkait dengan data dalam jumlah besar. Yang mungkin besok akan kita bahas mengenai analytics. Nah, selanjutnya juga tentang penyajian data atau visualisasinya. Ada 3 hal di sini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Trias, ada augmented reality, ada mixed reality, dan ada virtual reality. Jadi kalau augmented reality, objek digitalnya tadi kita bawa ke dunia nyata kita, kemudian seolah-olah objeknya ada di situ. Kalau virtual reality berarti kita yang dibawa ke dunia virtual. Barangkali ada yang pernah nonton film misalnya, saya lupa judulnya. Salah satunya adalah membahas tentang Ready Player One, ya. Ready Player One. Misalnya tentang virtual reality, dunia virtual. Mungkin barangkali seperti The Matrix. Gitu. Jadi kita bisa masuk ke sebuah dunia virtual. Yang saya sebutkan di contoh ini Chair in Room, ini adalah satu contoh game di mana orang kalau main nanti dia seolah-olah duduk di sebuah ruangan, kemudian nanti tahu-tahu ada hantu muncul. Bisa bikin jantungan. Kemudian ada mixed reality. Mixed reality ini mengkombinasikan dua-duanya. Jadi objek virtual ada di dunia nyata, tapi kita bisa berinteraksi dengan objek tersebut. Jadi ini yang disebut dengan nama mixed reality. Kalau kita lihat spektrumnya seperti ini, dunia fisik, kemudian dunia digital. Ini kalau zaman saya kecil ini seperti dunia Digimon. Ada dunia digital yang merupakan kopian dari dunia nyata, di mana kita bisa sajikan data spasial itu melalui media, misalnya virtual reality, augmented reality, atau mixed reality. Nah, misalnya ini adalah contoh dari mixed reality, ada objek dari dunia digital, kemudian kita tampilkan dalam dunia nyata. Ini apa yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satu cara untuk menampilkan data-data digital, misalnya kita bisa gunakan augmented reality. Kemudian gamification ini apa? Gamification ini adalah kita
lakukan crowdsourcing, pengumpulan data dari masyarakat atau dalam hal ini dari pemain game misalnya, berdasarkan objektif yang ada di gamenya. Misalnya tujuannya apa, nanti kita akan dapat informasi dari situ. Nah, sehingga kita bisa sajikan model digital untuk berinteraksi dengan dunia nyata, kemudian kita manfaatkan itu untuk mendapatkan data. Sehingga ini adalah salah satu contoh, salah satu cara untuk memanfaatkan media visualisasi ini untuk menampilkan informasi. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan game. Jadi terakhir ada berita menggembirakan dari Chessium dan juga dari Unreal Engine. Kemarin baru rilis namanya Unreal Engine 5. Ini salah satu game engine yang paling bagus menurut saya saat ini. Dan dengan kerjasamanya Chessium di bidang geospasial dan Unreal Engine di bidang game engine, maka kita akan bisa membuat sebuah digital twin berdasarkan data-data spasial yang real. Karena Chessium mengadopsi 3D tile yang tadi saya sampaikan misalnya, maka kita bisa membuat model 3 dimensi di mana pengguna nanti bisa berinteraksi seolah-olah dia ada di situ. Misalnya ini adalah tampilan dari gedung pusat UGM. Nah, orang nanti dengan bermain gamenya dia bisa jalan, dia bisa keluar masuk, dia bisa melihat dan berinteraksi dengan objek yang ada di sana. Nah, ini contoh pemanfaatkan game untuk sebagai media visualisasi. Jadi mungkin saya tutup sampai di sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita balik lagi ke visi dari Digital Earth yang disampaikan oleh Al Gore. Sebenarnya masih panjang ini, barangkali nanti bisa dibaca-baca mengenai visi Digital Earth ini. Bayangkan misalnya ada anak datang ke sebuah pameran, di mana dia cukup pakai sebuah HMD, head mounted display, kemudian dia bisa melihat dunia yang ada di arsip digital itu, kemudian dia pengen melihat misalnya, oh saya pengen melihat Brazil, misalnya seperti apa. Kemudian dari data-data yang ada di sana, dia bisa melihat kondisi Brazil saat ini gimana. Oh ternyata hujan, oh ternyata di sana panas dan seterusnya. Jadi dengan adanya digital twin ini, nanti kebutuhan terhadap data geospasial dan peranan engineer dan pelaku-pelaku di bidang geospasial ini akan semakin besar. Karena untuk membuat sebuah model digital atau misalnya digital twin dari sebuah kota atau geospasial digital twin, maka yang salah satu yang dibutuhkan nanti adalah pemodelan 3 dimensi, penyimpanan data, kemudian analisis spasial dan juga visualisasi. Dan ini domain-domain yang bisa dimanfaatkan di bidang geospasial, yang salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Trias tentang domain pertanahan. Jadi, saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Mic-nya belum nyala, Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Trias. Jadi terima kasih Pak Dhani. Tadi banyak contoh-contoh menarik yang disajikan dari berbagai tempat, termasuk juga riset-riset sama seperti Pak Trias tadi, riset-riset yang dilakukan di UGM, di Malioboro dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita masuk ke sesi untuk tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan melalui YouTube, juga melalui Google Meet. Jadi tadi ada sekitar 300-an peserta, 170-an yang bergabung di Google Meet, dan ada 150 lebih juga yang bergabung di YouTube. Jadi ini sungguh menggembirakan. Jadi ada beberapa peserta yang mungkin akan saya sampaikan beberapa di antaranya. Yang dari YouTube di antaranya adalah bagaimana teknologi digital twin diimplementasikan dalam monitoring geoteknik tambang, serta bagaimana dengan teknologi untuk objek vital bawah air dan kolom air. Ini ada di YouTube. Mungkin itu sementara yang saya kira Pak Trias untuk menjawab yang pertanyaan itu dulu, Pak Trias, silahkan. Dan nanti Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sesudah ini nanti kita akan ada kuis bagi peserta. Ya, kuisnya nanti akan berhadiah, cukup menarik. Ya. Sementara Pak Trias saya persilakan untuk menjawab pertanyaan itu dulu. Kemudian Pak Dhani silahkan juga, nanti ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan
melalui Google Meet. Silakan Pak Trias. Baik Pak Eri, terima kasih Mas Dani ya memberikan penjelasan tentang digital twin. Jadi memang digital twin tadi kembaran digital untuk tambang dan untuk kolom airnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan data sementara sifatnya adalah data yang sifatnya statik. At one time kita mengambil data, berarti melakukan pengukuran state kondisinya, dimensinya, ukurannya, semuanya ya, X, Y, Z-nya itu tepat menjadi replika dan disimpan dalam format digital. Itu kuncinya. Kemudian apakah itu bisa untuk tambang? Nah, problemnya adalah apakah di dalam dunia pertambangan ada teknologi untuk melakukan akuisisi data, misalnya di bawah tanah, di gua, dan lain sebagainya. Mungkin dengan terrestrial laser scanner mungkin bisa ya. Tetapi problemnya sekarang tantangannya kan bagaimana kalau datanya sifatnya dinamis. Dan ini juga ada pertanyaan tadi terkait dengan dynamizer. Kalau di CTGML itu memang ada dynamizer. Salah satunya adalah bagaimana data-data yang sifatnya value itu bisa dimasukkan. Tetapi problemnya ini beda dengan yang ditambang. Kalau tambang kan geometrinya juga dinamis. Jadi saya rasa ini masih perlu ada teknologi yang secara cepat, efisien, melakukan akuisisi data, melakukan perubahan, memonitor dan mengcapture ya terkait dengan yang ada di tambang, misalnya bawah permukaan. Sedangkan kalau yang sifatnya dynamizer, tadi ada yang menanyakan, itu misalnya kalau kita punya gedung ini dimonitor suhunya, misalnya jam 13 suhunya 26 derajat, jam 14 suhunya 25, terus sampai sore suhunya turun. Kenapa? Karena lupa AC-nya tidak dimatikan misalnya. Ini jadi datanya statis ruang itu bisa direpresentasikan dalam geometri, tetapi kalau dengan CTGML, tadi ada yang sudah mengingatkan saya di dalam pertanyaan, itu memang sekarang yang CTGML versi baru ada untuk bisa mengakomodasi nilai-nilai yang sifatnya dinamis. Nah, tadi kemudian pertanyaannya kalau data-data yang kita uji cobakan, misalnya yang di Malioboro, yang di Solo, itu sudah ada dynamizer-nya belum? Kita jawab belum ya, karena masih statis, masih sifatnya geometri. Tetapi untuk dikembangkan tentu saja bisa. Jadi salah satu kuncinya tadi sudah disebutkan integrasi antara data geometri dan sensor, itulah yang kemudian nanti bisa menjadi betul-betul digital twin yang sebenarnya. Oke, mungkin itu Pak Heri ya. Oke, baik, terima kasih Pak Trias. Kemudian ini saya pindah ke Pak Dani. Ada pertanyaan yang datangnya dari jauh sekali ini, dari Pak Agung Indrajit di Delft. Ya, untuk Mas Dani, digital twin bersifat real time untuk mendukung evidence-based decision making. Nah, bagaimana dengan aspek quality dari crowdsourcing ini? Silakan, Mas Dani. Terima kasih Pak. Jauh sekali ini dari remote. Bagaimana dengan akurasi ini? Sebenarnya banyak juga pertanyaan yang sama Pak di baik di YouTube maupun di Slido mengenai akurasi. Nah, ini memang selalu menjadi pertanyaan untuk kita di bidang geospasial. Kira-kira kalau misalnya untuk evidence based, kemudian kita butuh sesuatu yang penyajiannya akurat. Kalau boleh saya sampaikan, teknologi digital twin ini masih ongoing dan work in progress, sehingga masih banyak celah untuk meneliti dari sisi akurasinya, kemudian dari sisi penyajiannya, dari sisi usabilitasnya misalnya. Kalau dari sisi akurasinya tadi banyak juga yang menanyakan misalnya kalau ini akuisisinya dengan iPad Pro atau dengan menggunakan kamera misalnya, atau dengan teknologi lain crowdsourcing misalnya,
dengan menggunakan SFM, kemudian kita buat model 3 dimensi, bagaimana akurasinya? Jawabannya jawaban politis saja. Ini banyak faktornya. Jawaban politis ini. Banyak faktornya. Kenapa? Karena SFM sendiri banyak parameter yang bisa digunakan untuk men-tweak kira-kira nanti datanya akan dibuat menjadi lebih detail, atau parameter apa yang nanti akan digunakan untuk point matchingnya misalnya, kemudian atau pada saat pemodelannya dan lain-lain. Artinya ketika kita akan menyampaikan bahwa ini akurat dan tidak akurat, ini kalau dicari di jurnal-jurnal yang sudah ada yang menyampaikan bahwa ini akurat, ada yang menyampaikan bahwa ini tidak akurat berdasarkan hasil perbandingan. Ya, ini karena banyak sekarang yang harus ditweak di sana. Ada yang terkait dengan matchingnya, ada yang terkait dengan pemodelannya, ada yang terkait dengan konversi data misalnya dari point cloud, ada yang terkait dengan noise dan lain-lain. Sehingga butuh kajian yang lebih mendalam. Kalau misalnya khusus untuk kasus akuisisi data dari media-media seperti ini, kira-kira akurasinya seberapa? Apakah nanti misalnya bayangan digital twin dari model crowdsourcing seperti yang tadi saya sampaikan di Mapillary, yang itu sudah dimulai dari tahun 2017. Kira-kira kalau misalnya Mapillary berhasil memetakan semua data crowdsourcing itu, kemudian berkumpul foto-foto dari seluruh kota di dunia misalnya, kemudian dibentuk menjadi point cloud, apakah ini nanti kemudian akurat? Pertanyaannya tentu membutuhkan uji lebih lanjut, karena ketika kita membahas mengenai akurasi tentu butuh misalnya data pembanding. Dan sekali lagi SFM ini punya potensi yang luar biasa gitu. Bahkan kalau kita baca di berita misalnya untuk self-driving car-nya di Tesla, Elon Musk itu menolak menggunakan LiDAR. Mungkin bisa di searching beritanya. Elon Musk menolak menggunakan LiDAR dan pilih menggunakan kamera misalnya, karena dia melihat bahwa kalau kita pengen mendapatkan misalnya model 3D point cloud dari sebuah objek yang murah dan cepat, maka kita tinggal optimasi algoritmanya. Kita optimasi algoritma SFM itu sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita perbaiki kameranya dan seterusnya. Karena secara nature mata kita pun bekerja berdasarkan aspek visual. Gitu. Sehingga kalau dari pertanyaan ini, kesimpulannya sebenarnya masih sangat luas. Tergantung dari metode akuisisinya, tergantung dari banyak sekali parameter, sehingga ketika kita mau mendapatkan hasil yang akurat, maka hasil ini harus ditweak. Ketika kita pengen misalnya, oh hanya sekedar untuk visualisasi saja, saya pengen menampilkan model 3D, maka ini juga banyak aspeknya. Dan satu hal yang membuat SFM ini menarik adalah dia bisa reinforcement. Jadi ketika kita punya sebuah model 3 dimensi yang sudah terbentuk, misalnya dari hasil crowdsourcing, kemudian kita tambahkan lagi data, misalnya ada foto baru, kemudian dari bagian-bagian yang kurang jelas dari foto sebelumnya misalnya, atau dari bagian yang sebelumnya belum tercapture, kita tambahkan foto baru, maka model 3D ini akan bisa memperbaiki dan kualitasnya akan semakin baik, tentu dengan perbaikan algoritma juga. Ini pembahasan untuk ini sangat luas, nanti terkait dengan SFM sendiri, structure promotion, dan juga MVS, multi-view stereo, ini kalau dari sisi akuisisinya. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan hadir, Pak. Oke, terima kasih Mas Dhani. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Agung, dan sebenarnya pertanyaan Pak Agung yang dari Belanda ini juga ada beberapa pertanyaan yang bersama terkait dengan akurasi. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya, kami akan menyajikan kuis yang akan ditayangkan oleh Mbak Febri. Sudah siap Mbak Febri? Untuk kuisnya silahkan disajikan. Ya Bapak Ibu, jadi kami menyiapkan kuis untuk Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu kuis, ini ada informasi menarik juga yang disampaikan Pak Dodi dari BID. Ya, jadi ternyata kita juga sudah pernah membuat ya, mengerjakan data untuk Denmark misalnya, Copenhagen, kemudian yang sedang dikerjakan oleh Bapeda Kota Bogor, ini Mas Noval Isnaini. Ini Bogor juga sedang menyusun hal yang sama, begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan segera selesai, ini juga menjadi satu hal yang menarik juga untuk implementasi level perkotaan.
Oke, jadi Bapak Ibu ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab di slido.com dengan nomor nanti adalah U588. Oke, silahkan disajikan pertanyaan kuisnya, Mbak Febri. Ya, sudah ya. Gambarkan geospatial digital twin dalam satu kata, Bapak Ibu. Oke, kembar dan sebagainya. Oke, ini ada yang menarik dari Pak Novel nih. Jadi ternyata Kota Bogor ini hampir selesai. Isinya database objek seperti jalan, bangunan, sampai ke street furniture dan sebagainya. Ini kami tunggu ini Pak Novel, launching-nya. Oke, ternyata banyak sekali ya ketika ditanyakan ya, karena digital twin maka dia adalah kembar, ada duplikasi, replika, keren, IoT, dan sebagainya. Nah, sambil kita menunggu di sini, mungkin memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dhani, tampaknya akan banyak sekali aspek-aspek yang nanti akan menjadi disruptif atau justru merupakan peluang bagi bidang geospasial. Ya. Kalau mobil driverless car-nya dari Tesla dan sebagainya, dan berbagai mobil yang lain, itu juga tidak hanya menggunakan satu jenis sensor dan sebagainya, juga sudah mengembangkan teknologi HD mapping, ya, high definition mapping, yang harus diolah secara cepat, dikoneksikan dengan berbagai tempat dengan IoT dan juga dengan 5G. Baik, sambil kita menunggu, kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga yang masih perlu saya sampaikan ke Pak Trias, ya, yang ke Pak Trias adalah apakah yang harus diperbaiki supaya peta di BIG bisa digunakan sebagai bahan digital twin, itu yang pertama, dan yang kedua, bagaimana efektivitas dan akurasi aplikasinya di bidang pertanahan. Silakan Pak Trias sambil peserta webinar mengisi kuis yang pertama ini. Baik, terima kasih Pak Eri. Pertanyaan dari Pak Agung ya. Halo Pak Agung, ini gimana nih kabar Dev ya? Jadi untuk peta BIG tentu saja kita, kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi. Jadi kalau kita bicara tentang digital twin, memang logikanya dan idealnya itu adalah kita memperoleh data dasarnya adalah data dasar yang paling seakurat mungkin, yang lengkap dan seakurat mungkin. Kalau perlu skalanya, skala 1:1000 misalnya, atau kalau resolusinya resolusi sangat tinggi misalnya. Tetapi kalau kita gunakan asas kemanfaatan, saya berpikir bahwa sebenarnya banyak data yang ada konturnya, kemudian ada tutupan lahannya, skala 1:25.000, 50.000 di BIG ya, itu bisa dikonversi menjadi data digital 3D, kemudian bisa dimanfaatkan misalnya untuk membantu planning, atau paling enggak untuk membantu edukasi misalnya, sekolah-sekolah, atlas misalnya, untuk pengenalan geografi di sekolah itu bisa sangat interaktif dan sangat menarik sekali. Orang akan mengenal misalnya tentang hutan di Papua, tanpa harus datang ke Papua, tapi paling tidak impresinya mendapatkan dari peta-peta BIG yang sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan konversi? Nah ini Mas Agung ini nanti yang bisa memikirkan ya. Atau kalau kita bicara tentang peta skala besar ya, BIG banyak melakukan pemotretan bahkan dengan LIDAR akhir-akhir ini juga bisa sangat bagus sekali digunakan untuk aplikasi kota cerdas. Nah ini juga salah satu kritik kita bersama ya, banyak wali kota, pemimpinan daerah itu mendeklarasikan bahwa kotanya kota cerdas, smart city. Tapi sebenarnya smart city-nya itu lebih ke bahwa dia terkoneksi secara IT-nya, tetapi platform geospasialnya itu tidak terkoneksi.
Jadi sebenarnya kita bisa berpikir kalau betul-betul smart city harusnya titik listrik ya itu terplot secara 3D, secara virtual di setiap rumah di dalam digital twin. PDAM juga terplot di sana. Nah, itu betul-betul digital twin, smart city yang sebenarnya. Dan di situ kita sudah bicara tentang one map policy, kebijakan satu peta, tidak hanya di awang-awang misalnya. Nah, itu udah langsung action. Kalau data-data itu bisa didayagunakan, kemanfaatannya lebih baik lagi. Dan sebenarnya potensinya ada, cuma kan memang nggak lengkap ya. Mungkin prosentasenya masih sangat sedikit kita melihat kota-kota yang sudah dipetakan secara 3 dimensi. Tetapi saya sepakat ini ada potensi untuk ke arah ke sana. Tinggal sekarang kan kebijakan dan strategi dari pemerintah seperti apa. Karena juga ini bisa banyak hal dikerjasamakan dengan misalnya pihak swasta misalnya untuk jadi peluangnya banyak sekali kalau kita melihat bagaimana replika 3 dimensi ini dikembangkan untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan tata kota. Oke. Itu Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Pak Tias. Sebelum kita lanjutkan, akan disampaikan untuk pertanyaan kuis yang kedua. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu mengisi pertanyaan yang berikut ini, kuesioner kami. Nah, sambil mengisi, ada pertanyaan untuk Mas Dani. Apakah ada batasan atau aturan tertentu untuk pengambilan data, karena bisa jadi data tersebut bersifat privat? Ya, silakan dijawab secara singkat. Ya, kalau batasan sebenarnya sama saja untuk semua model akuisisi data, mau model crowdsourcing atau mau model yang lain. Kalau untuk data-data yang sifatnya privat tentu sudah ada batasan yang berlaku, dan kita tentu kalau misalnya kita mau mengakuisisi data tersebut ya tentu tidak boleh sesuai dengan apa yang ada di batasan yang disebutkan itu. Mengenai privasi ini juga satu bahasan tersendiri nantinya, karena misalnya seperti tadi crowdsourcing dari data foto, semua orang bisa foto, semua foto yang diupload ke internet bisa dibuat menjadi model 3 dimensi. Nah, ini nanti terkait juga dengan privasi, misalnya ada yang tidak setuju dengan fotonya digunakan untuk membuat model 3D. Kan nggak usah jauh-jauh ke model 3D, sekarang yang dari Google Street View saja, barangkali ada yang sedang ada di depan rumah, kemudian pas ke potret, wah ini saya harus protes ke Google ini karena saya ke potret misalnya. Untuk batasan mengenai privasi dan lain-lain sama saja sih kalau menurut saya. Barangkali nanti mungkin Pak Heri juga bisa menambahkan, karena mengenai privasi digital ini satu hal yang memang pembahasan khusus. Oke, ya, terima kasih Mas Dani. Kita lanjutkan pertanyaan kuesioner yang ketiga. Silakan dilanjutkan Mbak Febri. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Dan ini ada pertanyaan untuk Pak Trias sambil Bapak Ibu peserta mengisi kuesioner. Butuh biaya tinggi tidak Pak ini Pak untuk aplikasi atau ketika kita membuat ini, dan bagaimana cost effectiveness-nya terutama dalam bidang pertanahan? Silakan singkat saja Pak. Oh ya, kalau untuk bidang pertanahan Pak ya. Oke, Jadi gini, kalau untuk bidang pertanahan yang diperlukan itu sebenarnya adalah mirroring dari kondisi yang ada di lapangan. Jadi kan kalau sekarang kita sudah punya nih di lapangan para surveyor berlisensi, Kementerian ATR BPN kan sudah punya nih geodetiknya. Jadi pengukurannya GPS-nya kan sudah punya GPS geodetiknya. Kemudian link ke apps-nya, data kolektornya sudah ada. Yang belum itu sebenarnya adalah tinggal mengkoneksikan ke glasses-nya, ke headset-nya. Kemudian kalau konten 3D-nya mungkin kalau pandangan pribadi saya, konten 3D-nya mungkin kalau ada itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, yang penting adalah kondisi di lapangan bisa menggunakan videonya atau webcam-nya itu bisa
digunakan. Jadi kan yang penting bahwa yang ada di lapangan itu bisa melakukan pengukuran sebagaimana mestinya, bisa berkolaborasi dengan pemilik atau orang yang ada di seberang tempat gitu ya. Nah, tentu saja pilihannya kita bisa menggunakan data yang open source sampai dengan data yang teknologi tinggi, tetapi otomatis itu lebih mahal. Ya, semua pengembangan itu pasti perlu biaya, tetapi kalau cost effectiveness-nya atau efektivitas pembiayaannya, ini kita lihat kalau kita melihat peluang bahwa setelah dengan dilakukan pemetaan secara lengkap 3D, itu kita bisa melengkapi data pertanahan dan transaksi, kemudian itu bisa lebih cepat, ya berarti kan lebih akan banyak biaya yang kita dapatkan. Mungkin biaya awal pasti ada dari survei konvensional, misalnya taruhlah per bidang itu sekarang taruhlah 100.000, mungkin dengan adanya tambahan itu, ya, apabila memang harus diperlukan, mungkin ada tambahan cost sepertiganya misalnya. Saya tidak bisa menjawab, tapi karena belum pernah melakukan penelitian. Tapi pasti ada cost. Hanya pilihannya kan kita mau apa ini? Kalau 3D dan extended reality-nya itu adalah hanya sebagai pelengkap agar pemetaannya bisa lengkap, bisa komplit, kan berarti bisa menggunakan yang low cost, bisa menggunakan yang tidak harus versi tinggi. Tetapi kalau kontennya sekaligus kita melengkapi konten 3D-nya, nah ini beda lagi. Itu akan lebih mahal. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan pertanyaan kuesioner berikutnya. Ya, adopsi digital twin bagi bidang administrasi pertanahan belum layak dilakukan. Silakan. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, ini ada pertanyaan untuk Pak Dhani. Bagaimana menghubungkan peer-to-peer dengan aslinya dari digital twin ini? Silahkan, mungkin singkat saja. Kalau untuk menghubungkan, salah satu caranya adalah dengan melalui sensor tadi sebenarnya. Kalau itu jawaban ringkasnya. Tapi tentu ketika kita membahas mengenai menghubungkan dengan sensor, ini ada bahasan tentang standar. Bagaimana caranya agar sistem yang kita bangun atau model yang kita buat itu bisa berkomunikasi dengan data misalnya. Misalnya kalau dari BIG ada data password, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan data password itu misalnya dari sensor yang ada di BIG menjadi dibaca dalam model 3 dimensi, dalam sistem apapun yang kita bangun, entah melalui web, entah melalui desktop, dan lain-lain. Jadi nanti pembahasannya terkait dengan standar apa yang digunakan, dan kebetulan di OGC sudah ada beberapa standar. Ini Pak Agung mungkin bisa membahas ini. Beberapa standar yang akan diterapkan dan sudah diterapkan mengenai bagaimana kalau kita misalnya punya sensor, kemudian kita ambil data-data tersebut sesuai dengan standar OGC, SOS, Sensor Observation Service, kemudian kita baca dan kita tampilkan dan kita analisis dalam digital twin kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Zani. Tadi beberapa pertanyaan yang saya ambil dari Slido. Oke, kita lanjutkan di kuis pertanyaan ke-6. Ya. Kemudian, atau sudah ini? Oke, silakan pertanyaan ke-6 disajikan. Ya. Kemudian ini atau berikutnya. Atau sudah selesai? Ya, oke. Ya, ini ada pertanyaan 20 detik, silakan diisi. Kepanjangan dari DGGS. Ya, kita tunggu 20 detik. 1 detik terakhir tampaknya paling lama.
Ya, sudah ada jawabannya? Kita lanjutkan yang berikutnya, Mbak Febri. Yang terakhir, ini sudah sama dengan yang pertama ya tadi ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi jadi ada beberapa kuis yang sudah diberikan oleh tim kami, dan kemudian nanti untuk hasilnya nanti yang akan mendapatkan voucher GoPay nanti akan dihubungi oleh panitia, terutama untuk memberikan informasi lebih detailnya. Saya kira kita sudah hampir di penghujung acara, karena kita sudah di jam 14.57. Saya tidak akan menyimpulkan banyak hal dari apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara, Pak Trias maupun Pak Dhani Puguh Laksono tadi. Apa yang disajikan tadi adalah membahas mengenai kembaran digital twin, yang awalnya mungkin dari bidang engineering, tetapi kemudian ternyata aplikasinya di dalam bidang geospasial itu sangat luas, atau kalau kita bisa menggunakan bahasa lain, geospasial itu bisa berkontribusi pada banyak hal dari pada bidang kembaran digital tadi, digital twin tadi. Misalnya tadi untuk smart city, untuk digital 3D city model dan sebagainya, yang banyak negara sudah melakukan. Kalau tadi dicontohkan Singapura, saya pernah bertemu dengan perusahaan yang mengerjakan mapping untuk Singapura dalam hal ini, memetakan 3 dimensi kota Singapura itu ternyata hanya butuh waktu 2 minggu untuk survei lapangannya. Pengolahan datanya tentu saja lebih lama, begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menarik karena kemudian ternyata bidang geospasial itu bisa berkontribusi kepada bahkan kepada smart transportation dengan high definition mapping maupun sensor-sensor yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan terbaru yang membutuhkan intervensi minimum dari pengemudinya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Tidak semua pertanyaan tadi bisa kami sampaikan kepada pembicara, tapi pembicara sudah bisa membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Kami sampaikan terima kasih untuk partisipasinya. Untuk sertifikat nanti akan dari panitia akan menghubungi lagi pada Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman bahwa masih ada rangkaian webinar seri dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Yang paling dekat adalah besok siang dalam waktu yang sama, yang temanya adalah tentang kartografi web dan analitik geospasial, yang nanti yang akan menyampaikan masih Pak Trias, Mas Dhani, dan nanti dengan Mbak Febri mengenai analitik geospasial. Kemudian ada beberapa rangkaian lagi yang nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh kami melalui media sosial, dan juga baik itu Instagram, Facebook, maupun WhatsApp grup di berbagai tempat. Kemudian juga nanti minggu depan, kemungkinan tanggal 25, nanti kami juga akan menyelenggarakan webinar lagi. Kali ini temanya adalah dari batas negara sampai batas desa, yang akan disampaikan oleh Pak Andi Arsana dan saya sendiri. Sekali lagi terima kasih dari kami, dari panitia, webinar seri yang pertama dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Mohon kepada para peserta yang berkenan untuk mengaktifkan videonya. Kita akan ambil dokumentasi seminar ini melalui screenshot-nya. Ini Pak Iparanto, sahabat waktu S2 di Belanda. Selamat sore Pak Iri. Selamat sore Pak Iparanto, Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru pertama kali bertemu. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih semuanya. Mohon izin ini saya print screen ya. Pak Agus dari Manado. Ya, Pak. Banyak sahabat-sahabat kami yang menjadi calon sahabat. Tadi Bu Ida Aryaningsih dari Tadulako ya, dan sebagainya, Pak Dodi, Pak Danang, dan sebagainya.
Saya kira dengan demikian kami sudah mendokumentasi acara ini, sudah kami rekam juga, sehingga nanti ketika ingin kami akan membutuhkan waktu edit nanti untuk versi final di YouTube-nya. Terima kasih sekali lagi dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Ya. Salam sehat Pak Dodi. Ya, terima kasih banyak. Ya, tahun 92 kita sudah pernah bikin 3D City model. Iya, ya. Dan data BEG juga aslinya 3 dimensi dan diekstrak secara fotogrammetrik. Hanya saja keterbatasan dari 3D